RBK? Ya, jadi kepemilikan IUP itu di bawah CV RBK RBK. atau CV Rezeki Batu Kapur, Kapur. ya, yaitu pengusaha lokal Bone. Dengan luasan IUP-nya sudah OPK, sudah OP semuanya ya, itu adalah 199,31 hektar. Pak Budi silakan kalau ada yang mau Ya. Ya. ditanyakan langsung. Dan dalam proses ini bekerjasamalah dengan kami dari PT AMS atau Arif Mineral Sejahtera. Dalam kerjasama ini dikuatkan oleh notaris, legalitas notaris kerjasamanya, di mana masing-masing RBK dengan MS punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, yaitu RBK berkewajiban untuk menambang sampai menyuplai batu hanya ke PT AMS. Begitu juga AMS hanya bisa menerima batu dari CV RBK, dan kitalah yang memulai prosesnya, apakah pemurnian, pembersihan, pengolahan, sampai ke komersial, ke penjualan. Jadi itulah konsep kerjasama RBK dengan AMS. AMS hadir sebenarnya di Bone ini adalah dengan kapasitas mesin crusher single line ini sebagai investor untuk RBK sebenarnya. Kita yang akan membiayai semua proses penambangan dari RBK. Dalam proses pekerjaannya, tahap pertama kita sudah selesai ya, sudah selesai dengan RBK, selesai membiayai. Dan kemudian karena kita setelah pengapalan pertama dihantam, karena Allah dihantam dengan pandemi, dan semuanya terhenti, dan memang tidak mudah untuk bangun langsung startup, agak-agak susah seperti itu. Dan juga di tubuh AMS-nya sendiri juga, kita juga kesulitan di sisi finansial, tidak bisa melanjutkan penyelesaian instalasi mesin kita sampai komplit di single line ini. Seharusnya mesin ini tidak hanya menghasilkan satu produk, tapi bisa menghasilkan sampai 3 produk, 3 varian. Tapi sekarang ini kita hanya satu produk saja kita hasilkan, karena memang kekurangan finansial kita untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, konsep kerjasama juga RBK dengan MS, masing-masing kita punya kewajiban seperti saya katakan tadi, dan juga CV RBK tidak bisa menjual batu ke siapapun kecuali hanya ke AMS. Itu dipasalkan seperti itu. Itu juga AMS tidak bisa beli batu dari manapun, hanya dari RBK saja. Itu komitmen kita seperti itu. Dan jika memang ada permasalahan di tambang, ada masalah misalnya batu apakah tidak mencukupi entah apapun sebenarnya, dan ada sama-sama RBK dan AMS melihat ada peluang di lokasi lain, di pemilik tambang lain yang legal juga, kita sudah sama-sama notifikasi, AMS tetap bisa beli ke sana. Kita nggak bisa beli. Tetap yang maju adalah RBK yang deal ke sana, kita dari RBK nerimanya seperti itu. Itu tetap transaksinya adalah antara RBK dengan AMS seperti itu. Itu secara hukum tertulis, tetapi lebih daripada itu sebenarnya kita lebih banyak kepada unsur kekeluargaan, ya, kita banyak lebih kurangnya dengan CV RBK, juga sebaliknya RBK dengan MS ya, seperti itu. Alhamdulillah kita startup pertama operasional dari bulan Desember tahun lalu, commissioning, dan kita baru bisa full production dari Februari kita full production, dan itu pengapalan pertama kita bulan Maret. Bulan Maret kita kirim ke ITSS, Indonesia Junction Stainless Steel di Morowali. Pelan-pelan, Pak. International Stainless Steel. Indonesia. International Stainless Steel Indonesia. International Stainless Steel. Ya, ITSS. ITSS. Ya, itu perusahaan Cina di Morowali, dan mereka lah sekarang ini zona berikat industri di Morowali itu. Kalau khusus untuk pembelian raw material limestone, kemudian nikel, semuanya itu dipegang ini oleh ITSS ini. Mereka lah ya. Ini bukan smelter ya? Mereka punya smelter juga. Oh, Smelter punya, dan mereka punya smelter, kemudian mereka punya pembuatan stainless steel, ya, manufacturing. Kalau kita Indonesia cuma punya satu kan, Pak, Cilegon saja. Baja biasa ya, bukan baja stainless. Dan juga mereka adalah persiapan untuk tahun 2027 ya, untuk yang baterai ya, untuk baterai nikel, untuk yang mobil ya, untuk mobil. Dan ini memang yang menjadi, kalau kita baca memang rekanan mereka dengan Indonesia, mereka lah yang menjadi manufacturer terbesar di Indonesia, mereka yang utama. ITSS ini.
Nah, yang berhubungan dengan ITSS itu AMS. AMS. Karena kan kita tadi komersial kita semuanya. Oh. Ya. Maksud juga penyediaan teknologi adalah AMS semuanya ya. Nah, kalau berkait dengan masalah tadi equipment yang tersedia di lokasi, itu rencananya selain daripada crusher ini, apalagi sih sebetulnya? Sebenarnya target kita kalau bicara jangka panjang, hadir kita ke sini tuh 4 tahun lalu itu kita berbicara masalah lime integrated plant. Ya, lime integrated plant, di mana kita betul-betul memaksimalkan fungsi limestone dari A sampai Z. Impian utama kita adalah membangun satu lime integrated plant yang memaksimalkan fungsi limestone dari A sampai Z. Maksudnya A sampai Z tidak ada yang waste, yang terbuang. Jadi tetap semua itu dimulai dari crusher dulu. Dari crusher kemudian kita bisa memaksimalkan byproduct-nya menjadi bahan baku untuk pakan ternak, untuk pupuk kelas C, dan kemudian dari sana kita juga bisa memaksimalkan byproduct crusher untuk penanganan bahan limbah di smelter dan juga di beberapa industri lain seperti industri batubara mereka juga perlu ini seperti itu. Itu untuk mesin pertama. Dari sana kita naik ke milling. Ini adalah untuk proses milling, mendapat batu kapur dengan tingkat kehalusan tertentu. Target kita adalah unit mesin kita itu bisa memproduksi dari kehalusan 100 sampai 800 mesh seperti itu. Dan ini aplikasinya itu di Sulawesi juga ada semuanya, yaitu pabrik cat, kemudian untuk pabrik kaca, beberapa pabrik lain. Dan memang semuanya dari survei market kita awal dulu semua sudah ada. Semua sudah ada mereka ini. Pabrik ini semua sudah ada. Maksudnya potensi pasar sudah ada di Sulawesi. Dan kemudian dari sini setelah milling kita akan beranjak ke fase terakhir, yaitu untuk pembuatan kiln vertikal. Inilah yang akan menghasilkan batu kapur bakar. Milling. Oh, milling. Milling. Nah, jadi tahap terakhir itu adalah pembuatan pemasangan kiln. Apakah tadi saya berbicara masalah milling dari awal crusher, kemudian milling, kemudian kiln terakhir. Semua di sini kita tidak berbicara masalah jumlah unit. Bisa saja crusher itu menjadi 2-3 unit, atau milling bisa jadi 2-3 unit, atau bahkan kiln 2-5 bisa, tidak masalah. Tergantung dari pasar, seperti itu. Cuman target kita awal semuanya adalah kita perlu crusher 2. Satu kita punya sekarang, milling 1, kiln 1, seperti itu. Nah, pangsa pasar kiln itu sangat luar biasa Sulawesi. Bahkan kalau kita tidak usah bicara masalah Papua, masalah Jawa, Sulawesi saja kita bicara, itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup satu kiln. Karena dengan diresmikannya pabrik gula Bombana yang punya mantan Menteri Pertanian, Pak Amran punya beliau di Bombana, dengan dibukanya itu, beliau mengkonsumsi batu kapur bakar itu hampir 30%. Dan sekarang mereka itu membeli dari Jawa. Dia beli dari Jawa semuanya. Otomatis dengan hadir 30% bahan bakar ya? Bahan baku yang diperlukan untuk limestone-nya diperlukan dalam prosesnya. Dan memang itulah sebenarnya impian kita ya. Itu keinginan kita, Cuma kita juga tidak hanya sekedar keinginan. Maksudnya dalam proses ini semua untuk masalah equipment, AMS sendiri, saya dalam hal ini yang sebagai operationnya sudah menjajaki dalam hal equipment. Sudah menjajaki. Tentunya kayak milling. Karena background saya sebagai geologis di tambang, tapi juga saya punya pengalaman di operation, di mesin semuanya. Sudah menjajaki beberapa teman-teman yang rekan kerja dulu nih, orang-orang asing, ekspatriat. Saya pernah di Lafarge, sebagai semen, pernah di Sibelco, perusahaan Belgia, dan juga pernah di Imerys di Thailand. Jadi tiga perusahaan pemakai limestone dari A sampai Z. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah coba sourcing berbagai macam equipment yang bisa untuk proses kita seperti itu. Dan mereka memang siap mensupport seperti itu. Jadi kita sudah punya gambaran nih. Kalau kita punya milling dengan kadar batu seperti ini, kekerasan seperti ini, kita perlu mesinnya tipe ini millingnya. Kalau kiln kita harus pakai tipe apakah double shaft atau single shaft seperti itu. Nah, tadi dikatakan produknya ada 3 sebetulnya yang untuk satu unit ini, Pak. Untuk satu unit. Untuk crusher saja. Diharapkan tadi ada 3 kan proyeksi ke depannya kan yang mau difokuskan. Kalau ke depan berarti kita akan punya sampai 6 varian. 3 itu hanya untuk crusher saja.
Berarti yang sekarang ini yang sekarang sedang beroperasi itu yang khusus untuk bisa menghasilkan 3 varian, betul? Seharusnya semestinya 3 ya. varian. Ya. Tapi yang terlaksana baru Satu yang untuk supply ke smelter. Ya. Itu jenis yang mana itu? 410. Mes Ukurannya ya? 40. Bukan ukuran 4 sampai 10 cm. 4 sampai 10 cm. Ya, 4 cm sampai 10 cm. Nah, seperti dilihat di lapangan, ini kebetulan kargo kita semuanya sudah kita bawa ke pelabuhan siap pemuatan. Insya Allah masih ada di sana karena kita lagi menunggu kedatangan tongkang. Berting tongkang itu kita muat ke smelter. Nah, dan kemudian yang sebelah kiri ini adalah memang inilah produk yang dihasilkan dari proses crusher utama dari screen 1 yang kita akan pilih menjadi produk varian 2 dan 3. Itu varian kedua 1 sampai 4, varian ketiga di bawah 1. Nah, ini mereka punya pangsa pasar sendiri seperti itu. Nah, ini nih sekarang yang kita stuck. Kenapa kita stuck? Semakin kita genjot, kalau kita mau menatangani, kita mau mengiyakan semua permintaan smelter ke kita 1 bulan 20.000 ton kita supply. Kalau kita iyakan nih misalnya ke mereka, otomatis saya berarti akan menghasilkan batu ke mereka 20.000 dan saya juga akan menghasilkan juga akan menggenerate juga batu yang sisa ini 20.000. Ya, yang belum terlaksana atau ya, 2-3-nya. Nah, itu yang membuat kita nggak bagus karena ini kan sebenarnya uang gitu loh. Ini sebenarnya kan money gitu yang bisa kita gunakan. Makanya kita sangat mencari siapapun itu ya untuk menyelesaikan proyek yang single ini dulu gitu loh. Jadi semua yang apapun yang masuk crusher itu tidak ada yang terbuang. Ke smelter 49 ada, kemudian untuk penyeimbang mereka di smelter juga yang 14 ada, kemudian untuk pakan juga yang di bawah 1 kita bisa jalan. Karakter pembayaran dari smelter bagaimana, Pak? Oke. Saya ada sisinya nanti, Pak. Kalau yang sudah di kontrak kita itu pembayaran dari mereka adalah di kontraknya 2 minggu. 2 minggu setelah 2 minggu setelah setelah kargo selesai dibongkar. 2 minggu, otomatis begitu kargo selesai dibongkar, kalau teknisnya kargo selesai dibongkar, unloading selesai semuanya, pasti akan keluar draft survey. Keluar draft survey, kita akan langsung invoicing di hari yang sama. Nah, tetapi dalam prakteknya, pelaksanaannya adalah 1 bulan. 1 bulan paymentnya. Pernah kejadian off spec nggak, Pak? Spek yang ternyata dibutuhkan tidak sesuai gitu. Itu pasti. Cuman alhamdulillahnya outspec yang sini yang kita hindari outspecnya adalah kualitas. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah baru sekali sih, bukan pernah. Alhamdulillah juga ke depan tidak ada hubungan dengan kualitas. Kita hanya outspecnya adalah di masalah air. Masalah air waktu itu, kandungan air. Memang waktu itu juga curah hujan lumayan tinggi waktu itu juga ya. Itu kan sudah bukan kualitas masalahnya ya. Tetapi yang kita hindari kualitas, maksudnya CAO-nya tidak turun, kemudian ukuran sizing juga itu kan masalah mesin berarti. Alhamdulillah tidak ada kejadian. Hanya masalah dengan H2O aja ya, H2O saja air waktu itu. Itu pengiriman pertama berapa banyak, Pak? Kita kargonya 5.000, kita terisi sekitar 4.200 sekian. Jadi yang diakui, yang tidak diakui hanya sekitar 20 ton. 80 juta ya. Dari 400 sekian ton? 4.300. 4.300 ton. Yang tidak diakui sekitar 20 ton. Tapi alhamdulillah di kontrak kedua ini kita sekarang ada perbaikan di sisi kontraknya. Maksudnya kalau kadar air itu pun maksudnya untuk mengecek semua kadar air, sampel mereka semuanya. Kalau dulu mereka sangat strict sama semua orang, sama semua supplier sangat strict. Tidak boleh ada yang masuk ke lokasi mereka saat sampling. Ya, tapi karena memang kita punya batu grade A, mereka juga perlu untuk kita. Dan sebenarnya ETSS itu selama ini untuk menutupi operasional mereka, ini batu mereka beli import dari Vietnam. Alhamdulillah kita masuk sebagai replacement. Ya juga pasti kan mereka saving cost di mereka atau otomatis cost saving di mereka. Nah, jadi kita karena saling membutuhkan dengan mereka, kita punya kesepakatan sekarang, sampel apapun yang mereka ambil, kita sepakat nggak masuk, tidak masuk mendampingi tak apa, tapi kita minta selalu 2 set sampelnya. Saat diambil itu selalu 2 set. Yang 1 set pertama untuk lab mereka, set yang kedua disimpan.
Jadi tidak diapa-apakan, semua didokumentasikan, difoto, di video saat pengambilan. Ini maksud kita adalah di saat lab mereka hasilnya keluar dan tidak kita harapkan sampel yang tadi dipisahkan itu kita akan kasih pihak ketiga. Pihak ketiga sama-sama kita sepakatin. Ya, situlah. Sampling diambil di pelabuhan mereka ya? Pelabuhan mereka, Pak. Pelabuhan mereka. Jadi di sini sebenarnya kita kasih apapun ke mereka juga, kita juga nggak mau buang-buang uang kan, Pak, sebenarnya. Ya. Kita kasih orang lab Sukovindo kayak Survey Indonesia kayak siapa kayak. Tapi itu kita kasih ke mereka COA juga nggak berfungsi gitu loh. Yang mereka ambil hanya satu draft surveinya saja berapa ton. Kualitas mereka punya sendiri. Tapi alhamdulillah nih di pengapalan kedua ini dan ke depan insya Allah mereka sudah sepakat. Mereka akan sisihkan sampel yang itu dalam truk mereka untuk sampel 2 kilo, berarti mereka ambil 4 kilo. Yang satu disegel, yang satu di lab mereka. Pengapalan Gitu. kedua rencana kapan? Segera nih, Pak. Insya Allah segera, masalahnya kita udah dapat tongkang. Memang tongkang lagi luar biasa kebutuhannya, mereka semua lari ke mana, ke batu bara sama ke nikel. Batu bara terutama batu bara. Nah, kita juga tidak bisa nuntut karena sebenarnya di saat kita mobilisasi ini ke sana, kita sudah agreement dengan salah satu pemilik tongkang. Jadi di hari keempat kita transport mobilisasi produk kita ke sana, kita konfirmasi beliau mundur. Karena memang kan Bone ini sebenarnya bukan jalur industri, Pak. Jadi semua kapal itu kan mereka parkirnya kan di daerah Kendari Balikpapan. Kendari. Jadi kalau mereka parkir di Kendari, ambil di Kendari masih di sekitar situ toh, Sulawesi Tenggara ya. Semua Tenggara situ.